Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke praktikum Manajemen Distribusi and Delivery Modul 2 untuk kegiatan kedua, di mana untuk kegiatan kedua ini kita akan bahas mengenai perencanaan distribusi dan fokusnya ke bagian DRP. Sebagaimana kita ketahui bahwa DRP merupakan suatu metode untuk merencanakan sebuah distribusi perusahaan manufaktur. DRP ini bertujuan untuk mengkoordinasikan logistik antar organisasi atau antar pusat. Nah, biasanya hal ini terjadi karena faktor distribusi yang mengalami perbedaan secara geografis. Dan kemudian konsep DRP ini biasanya memungkinkan integrasi proses supply chain, dan kemudian DRP ini juga dapat meningkatkan customer service, kemudian inventory management, kemudian keefektifan manufaktur, dan yang terakhir adalah mengoptimalkan profit yang akan didapat oleh perusahaan. DRP ini merupakan kerangka penerapan centralized full system dalam manajemen distribusi inventory. Dan biasanya secara umum DRP ini memiliki dua pengertian, bahwa DRP ini adalah Distribution Requirement Planning. Hal ini berfungsi untuk menentukan kebutuhan untuk mengisi kembali inventory pada distribution center. Sedangkan yang kedua, Distribution Resource Planning. Hal ini mencakup lebih dari sistem perencanaan dan pengendalian inventory, tetapi juga bisa merencanakan pengendalian sumber terkait dalam suatu sistem distribusi seperti warehouse space, tenaga kerja, uang dan fasilitas terkait transportasi, termasuk keterkaitan dari replenishment system ke financial system dan pengguna simulasi untuk meningkatkan kerja. Kemudian kita langsung saja, karena ini praktikum, kita langsung saja ke teknis pembahasan praktik ini, yaitu lebih ke arah cara penyelesaian perhitungan DRP ini. Nah, ini ada contoh di bawah, contoh latihan. Nah, ini contoh latihannya. Mungkin nanti karena ini menggunakan lumayan banyak data ya, jadi nanti yang saya simulasikan di via daring ini, saya menggunakan data sendiri yang ada di sebelah kanan. Nah, sebelum masuk ke dalam tabel DRP ini ya, DRP ini secara umum cara penyelesaiannya sama persis dengan yang namanya MRP atau Material Requirement Planning, di mana untuk menyelesaikan suatu DRP ini kita juga butuh yang namanya BOM atau Bill of Material. Nah, kalau di DRP ini berarti kita butuh yang namanya Bill of Distribution. Kemudian dari Bill of Distribution ini kita ambil datanya sehingga kita tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan retailer, sehingga dari kebutuhan-kebutuhan retailer yang ada, dia akan mempengaruhi kebutuhan dari inventory yang ada di distribution center. Ini kita langsung contohkan saja cara pengerjaannya. Yang pertama adalah berdasarkan latihan yang ada di sini ada langkah-langkahnya, bahwa untuk menyelesaikan suatu perhitungan DRP ini, langkah yang pertama adalah Anda harus menyusun DRP berdasarkan lot size, kapasitas pengiriman yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya kapasitas pengiriman atau lot size yang dimiliki oleh perusahaan ini dipengaruhi oleh kapasitas dari transportasinya, baik itu menggunakan alat transportasi truk kecil atau truk besar dan seterusnya. Kemudian Anda barulah menyusun tabel DRP-nya, di mana tabel DRP ini hampir sama persis dengan tabel MRP. Ada beberapa keterangannya, ada beberapa template-nya dan seterusnya. Yang kedua, yaitu yang perlu Anda ketahui adalah menghitung safety stock-nya, di mana rumus safety stock itu adalah Anda harus mengetahui dulu nilai dari set alfanya, kemudian Anda kali dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya, kemudian Anda kali dengan akar dari lead time-nya. Nah, masing-masing nanti sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya, atau mungkin dipelajari teori bagaimana cara mencari set alfa, standar deviasi, rumusnya seperti apa, dan kemudian bagaimana cara mencari lead time-nya ya. Nah, biasanya nanti kaitannya dengan safety stock ini saya ambil dari beberapa buku yang kaitannya dengan perencanaan inventory dan lain sebagainya. Dia menyediakan kaitannya dengan tabel tingkat service level ya. Jadi nanti untuk service stock ini sangat ditentukan oleh tingkat service
levelnya nanti service level yang digunakan oleh perusahaan itu berapa persen, sehingga nanti dari tingkat service level yang sudah ditentukan oleh perusahaan ini mempengaruhi nilai dari set alfanya. Nah, nanti kalau standar deviasi Anda bisa hitung dengan rumus, lead time-nya juga bisa diketahui nih, cara mencari lead time. Misalkan jika kita asumsikan dalam 1 bulan kerja terdiri dari 24 hari, maka untuk mencari lead time-nya Anda tinggal 1 dibagi dengan 24 ya, maka akan didapat 0,0833. Nah, ini nanti di nilai ini yang nantinya akan Anda gunakan untuk nilai lead time-nya ya. Oke, ini ada satu contoh kasus ya, misalkan ini ada suatu contoh kasus di dalam sebuah perusahaan rencana ingin memenuhi kebutuhan pengiriman daerah retailer Kemang ya, untuk daerah retailer Kemang. Sebelum kita lanjutkan ke teknis perhitungannya di dalam tabel DRP ini, seperti Anda ketahui bahwa tabel DRP ini ada beberapa keterangannya. Yang pertama ada inventory on hand, kemudian ada lot size ya, ada lead time, kemudian ada safety stock, kemudian ada beberapa time-pace-nya di sini ya. Yang pertama, kaitannya dengan inventory on hand, ini artinya adalah suatu barang yang sudah tersimpan di dalam gudang ya. Kemudian ada lot size, ini merupakan suatu lot pemesanan dan biasanya ini disesuaikan dengan kapasitas dari kendaraan atau alat transportasi yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut, baik itu menggunakan truk dan lain sebagainya. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah kapasitas kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang ini hanya sebesar 150 unit barang. Atau kita kalau bicara mengenai teori ya, secara hitung-hitungan, lot size ini juga bisa ditentukan berdasarkan beberapa teori perhitungan dari si DRP ini ya. Biasanya seperti yang kita kenal, lot size-nya menggunakan metode EOKI, dia akan menghasilkan berapa sih lot yang paling bagus untuk memenuhi pengiriman ini, atau metode lot for lot, kemudian ada metode PBB, part period balancing, dan lain sebagainya. Nah, karena ini contohnya tadi di dalam modul disesuaikan dengan kapasitas alat transportasinya, yaitu jumlah truk ya. Di sini menggunakan truk besar atau truk kecil ya di dalam contohnya. Maka kita akan sesuaikan. Dan kemudian di sini ada yang namanya lead time. Lead time ini adalah merupakan suatu waktu tunggu ya, atau waktu ancang-ancang untuk melakukan pemesanan. Dan di sini saya gunakan lead time-nya yaitu 1 bulan ya. Lanjut, kemudian ada safety stock, adalah stok keamanan. Biasanya stok keamanan ini ditentukan ya untuk mengatasi permintaan yang naik turun, atau yang dalam artian di sini adalah permintaan yang tidak bisa ditebak ya. Safety stock ini biasanya suatu barang yang nantinya disimpan di dalam gudang yang tidak boleh digunakan ya, karena ini tujuannya untuk stok keamanan. Dan safety stock di sini saya gunakan sebesar 20 unit. Kemudian berikutnya ada yang namanya time-pace. Di sini ada gross requirement atau kebutuhan kotor. Kemudian di sini ada SR, schedule receipt, atau yang biasa kita kenal sebagai penerimaan terjadwal. Jika nantinya di perusahaan yang Anda amati terdapat penerimaan barang secara terjadwal, maka di sini terdapat data dari jumlah penerimaan barang secara terjadwalnya ya. Kemudian berikutnya ada POH atau projected on hand. Ini sama saja dengan yang namanya inventory on hand ya. Jadi nanti Anda tinggal pindahkan aja dari sini informasinya dan masukkan ke POH, dan biasanya dia masuk ke dalam periode sebelum periode pemesanan. Kemudian berikutnya ada NR. Ini adalah net requirement atau kebutuhan bersih ya. Dimana kebutuhan bersih ini nanti Anda ketahui dengan cara menghitung atau melihat kebutuhan kotor yang di atas ini dapat Anda cover dengan POH yang ada di periode sebelumnya, dan Anda cover bisa dengan menggunakan schedule receipt dan lain sebagainya ya. Nanti tinggal kita lihat cara menghitungnya seperti apa. Kemudian di sini ada PO rec atau PO receipt. Ini adalah merupakan perencanaan penerimaan ya. Jadi rencana penerimaan barang dalam gudang. Kemudian ada PO rel, PO release ya. Ini artinya adalah rencana pemesanan barang. Dan tentunya ini masing-masing merupakan data yang sangat dibutuhkan, sehingga nanti tabel DRP ini menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemesanan barang ke dalam
entitas yang ada di atas retailer Kemang ini ya. Yang pertama yang perlu Anda lakukan di dalam perhitungan tabel DRP ini, yaitu Anda masukkan dulu data inventory on hand ini ya, sebanyak 80 unit ke dalam baris POH atau projected on hand. Kemudian Anda masukkan di dalam kolom do, artinya periode sebelum dari periode pemesanan sebanyak 80 unit. Yang akan kita hitung di proses yang kedua ini, yaitu kita akan cari berapa besar sih kebutuhan bersih untuk retailer Kemang ini. Caranya adalah yang pertama Anda lihat kebutuhan kotornya ya. Jadi nanti bisa Anda lihat kebutuhan kotornya sebanyak 50. Nah, ini kira-kira bisa di backup dengan barang yang ada di gudang atau tidak. Jika bisa di backup, kemungkinan kita tidak usah melakukan yang namanya pemesanan. Nah, ini untuk menjelaskan saja. Yang pertama adalah kita boleh ambil nilai dari POH di periode sebelumnya, yaitu sekitar sama dengan 80. Ini periode sebelumnya, barang yang ada di gudang. Kemudian kita jumlahkan dengan yang namanya schedule receipt ya. Schedule receipt itu tentunya kita akan jumlahkan dengan barang yang akan masuk dari proses penerimaan terjadwal pada periode permintaan di bulan Januari. Nah, kebetulan SR di bulan Januari ini 0, maka kita tinggal jumlahkan dengan 0. Kemudian kita jumlahkan juga dengan yang namanya PO release atau rencana pemesanan di bulan sebelumnya ya. Oke. Karena ini baru di bulan pertama ya. Kalau kita lihat masih kosong rencana pemesanannya, ini berarti kita jumlahkan dengan 0 atau tidak usah kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan dengan 0, kemudian bisa kita kurangi ya. Kita kurangi dengan kebutuhan kotornya ya, karena di atas kita punya kebutuhan kotor. Oke, kita kurangi dengan kebutuhan kotornya. Oke, kita tinggal enter. Dimana kalau kita lihat nilai dari NR ini ya, nilai dari NR ini sebesar 30 unit. Ini bukan berarti kebutuhan bersih Anda itu adalah 30 unit ya, karena saya tadi tidak menggunakan rumus yang ada di modul. Nah, ini hitungan ini hanya untuk menjelaskan saja ya. Jika nilai dari hasil perhitungan tadi nilainya itu bukan minus dan ini lebih besar daripada nilai safety stocknya, maka artinya NR ini tidak ada sebenarnya ya, atau tidak ada kebutuhan bersihnya. Nilai 30 unit ini sebagai nilai POH-nya atau projected on hand di periode Januari ya. Nah, ini kita tinggal pindahkan ke sini ya, ini kita hapus ya. Setelah Anda menghitung seperti ini ya, karena NR-nya kita 0, tidak ada kebutuhan bersih di bulan Januari, maka kita tinggal masukkan PO release-nya ya. PO release ini nanti tinggal Anda masukkan kira-kira sesuai dengan kebutuhan bersihnya ya. Jadi karena tadi ingat lead time kita 1 bulan, maka PO release-nya kita mundurkan ke belakang sebelum bulan Januari atau sebelum periode awal pemesanan ya. Maka PO release pun sama nilainya 0 ya, karena tidak ada kebutuhan bersih. Kemudian setelah kita pesan di sini 0, maka otomatis nyampe di hari yang dibutuhkan pun ya sama 0 karena tidak ada pemesanan. Kita akan coba menyelesaikan kolom kedua atau menyelesaikan perhitungan di kolom bulan Februari. Kita akan coba menggunakan logika yang berbeda. Tadi kita logikanya adalah dengan beberapa teori yang ada di modul ini. Nah, kita coba dengan logika yang kedua. Ini tujuannya untuk pemahaman Anda saja tanpa harus ditiru. Dan sebenarnya Anda dalam proses perhitungan bisa menggunakan rumus yang tertera atau yang disediakan di modul. Jadi itu cukup memudahkan Anda untuk menghitung. Nah, ini saya bedakan logikanya untuk menyelesaikan di kolom kedua atau di periode Februari dengan cara misalkan kita akan melihat dulu kira-kira kebutuhan bersihnya berapa sih. Ya, kalau tadi kan kita hanya kebutuhan bersih itu tercover atau tidak. Kalau sekarang kita akan melihat dulu kebutuhan bersihnya berapa sih. Anda bisa menggunakan rumus ini sama dengan ya, kebutuhan kotor yang ada di bulan Februari ya, Anda kurangi dengan barang yang ada di gudang ya. Dengan barang yang ada di gudang. Kemudian Anda kurangi lagi ya. Oke, kemudian Anda kurangi lagi dengan barang yang diterima dari hasil schedule receipt atau penerimaan secara terjadwal di bulan tersebut atau di bulan
Februari. Kebetulan di sini 0 ya. Berarti Anda tinggal klik di sini, nilainya 0, maka tinggal Anda enter ya. Maka kalau kita lihat kebutuhan bersih yang ada di bulan Februari itu sebanyak 20 unit ya. Jika kita lihat kebutuhan bersih 20 unit, maka artinya Anda harus melakukan POREL atau rencana pemesanan ya. Untuk rencana pemesanan di bulan Februari, berarti karena lead time-nya 1 hari, kita mundurkan pesannya di bulan Januari karena baru nyampe di bulan Februari. Maka kita pesan di sini sebanyak lot size yang ada di atas ini. Jadi kalau kebutuhannya 20 unit, ini kalau kita lihat, sebenarnya kebutuhan bersih kita adalah 20 unit. Anda jangan pesan 20 unit, melainkan Anda pesan dengan nilai lot size yang ada ya. Karena kebutuhan di sini kebutuhannya 20 dan nilai 20 ini masih lebih kecil daripada lot size, maka kita cukup gunakan satu lot saja, yaitu senilai 150 unit ya. 150 unit. Nah, ini contohnya. Jika misalkan di sini nilainya lebih besar daripada lot size, misalkan 155 ya kebutuhan bersihnya, maka Anda tidak boleh menggunakan satu lot size plus 5 yang lebih dari lot size ini ya, tidak boleh. Anda misalnya ketik di sini, saya mau pesan sejumlah 155. Karena secara logika di kondisi real, truk atau alat transportasi yang Anda gunakan tidak akan mampu memuat pengiriman barang. Maka Anda bisa menggunakan 2 lot size. Jadi Anda harus melakukan pemesanan dengan nilai 2 kali lipat dari si lot size itu. 150 tinggal dikali 2, berarti berapa? 300 unit ya. Seperti ini caranya ya. Jadi menggunakan 2 truk sekali pengiriman ya. Nah, kita kembali lagi ke hitungan yang ada di sini. Tadi karena kita kebutuhannya 20, kita lakukan rencana pemesanan di bulan Januari 150 untuk barang itu datang di bulan Februari sebanyak 150 unit barang ya. Karena barang sudah sampai di bulan Februari ya, untuk memenuhi kebutuhan bersih plus kebutuhan safety stock, jangan lupa, maka ini nanti hitungannya adalah barang yang sampai ke gudang itu akan dikurangi dan data hasil perhitungan itu akan dimasukkan ke dalam POH atau projected on hand atau inventory on hand. Tinggal Anda sama dengan kemudian barang yang sampai di dalam gudang di bulan Februari Anda kurangi dengan kebutuhan yang ada di kebutuhan kotor NR ya. Maka Anda tinggal enter saja. Nah, maka barang yang ada di gudang tersisa tinggal 130 unit. Kenapa sih tadi tidak dikurangi dengan safety stock? Karena safety stock ini kan kebutuhan ya. Jadi artinya adalah gini, safety stock itu adalah kebutuhan yang hanya dibutuhkan di dalam gudang yang disiapkan untuk stok keamanan, tidak dikonsumsi. Jadi jika POH atau projected on hand-nya masih sama dengan nilai safety stock atau di atas nilai safety stock, maka tidak perlu dilakukan pengambilan barang untuk diletakkan di dalam gudang ini ya, karena ini cukup mengcover dari safety stocknya. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut di bulan Maret dengan logika yang sama di bulan Februari ya, tidak menggunakan logika yang di bulan Januari. Kita tinggal sama dengan NR-nya, kebutuhan kotornya Anda kurangi dengan POH sebelumnya ya. Kemudian Anda kurangi dengan schedule receipt di bulan Maret, ada, tinggal sama dengan ya. Ini pasti hasilnya minus ya. Kenapa hasilnya di sini minus ya? Kalau kita lihat di atas ya, sini logikanya adalah gini. Di sini terdapat kebutuhan kotor 50 unit, tetapi barang yang tersimpan di kita itu lebih besar daripada kebutuhan kotornya. Artinya adalah kebutuhan bersih tidak ada sama sekali, tetapi barang masih sisa sebanyak 80 unit ya. Maka tinggal nanti Anda tinggal tulis ini 80 unit, kemudian di sini NR-nya 0, karena NR 0 Anda boleh tulis di sini 0, kemudian barang sampai pun 0 ya, karena tidak ada pemesanan, dan seterusnya sampai selesai ya. Dan berikutnya dari hasil perhitungan ini, jika Anda sudah menyelesaikan, maka yang dibutuhkan untuk informasi yang Anda berikan ke entitas yang ada di atas retailer ini ya, misalkan di sini ada distribution center, datanya berupa POREL ya. Maka POREL ini nanti akan diberikan untuk melakukan proses pemesanan barang ke dalam entitas yang lebih tinggi atau entitas yang ada di atasnya. Silakan nanti Anda tinggal kerjakan latihannya, dan kemudian setelah Anda kerjakan
latihan, bisa Anda lanjut ke pengerjaan tes formatif ya. Dan mungkin penjelasan saya cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.